Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut PDRD didasarkan pada jenis pungutan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu diketahui bahwa pajak daerah terdiri atas 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. 5 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah provinsi terdiri dari 1. Pajak kendaraan bermotor, 2. Bea balik nama kendaraan bermotor, 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4. Pajak air permukaan, dan 5. Pajak rokok. 11 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, yang keenam pajak mineral bukan logam dan batuan atau disingkat MBLB, yang ketujuh pajak parkir, yang kedelapan pajak air tanah, yang kesembilan pajak sarang burung walet, yang ke-10 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB P2, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak terdapat 4. Yang pertama itu ada anggaran, yang kedua ada regulasi, yang ketiga ada stabilitas, dan yang keempat ada redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara untuk pembiayaan sejumlah pengeluaran negara, seperti pembangunan, pembayaran utang negara, hingga gaji aparatur pemerintah. Negara punya tugas utama untuk melakukan pembangunan nasional, seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Agar tugas tersebut dapat terlaksana, maka diperlukan dana yang salah satunya bersumber dari para wajib pajak. Oke, berikutnya fungsi stabilitas. Pajak berguna untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan keseimbangan atau stabilitas perekonomian. Dengan begitu, inflasi dan deflasi dapat dikendalikan. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Selanjutnya, fungsi regulasi. Pemerintah menggunakan pajak sebagai pengaturan kebijakan negara alias kebijakan fiskal seperti penggunaan pajak bea masuk supaya menekan impor. Fungsi regulasi mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara seperti kebijakan tarif pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5%. Ini diatur oleh PP nomor 23 tahun 2018 guna mengurangi beban usaha mikro kecil menengah atau UMKM sekaligus mengajak pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam sistem perpajakan negara. Fungsi retribusi pendapatan. Pembayaran pajak berfungsi untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan, termasuk pembagian antar pemerintah daerah, dengan kesejahteraan warga negara. Selain itu, fungsi retribusi pajak sering dikaitkan dengan pemanfaatan pajak untuk memperluas lapangan pekerjaan. Luasnya lapangan pekerjaan berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja dan berujung pada pemerataan pendapatan masyarakat. Baiklah, sekian video dari kelompok kami mengenai pajak daerah. Semoga materi yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih.